sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon ini adalah sistem hukum yang berkembang sejak abad ke-16 di Inggris. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon tidak dikenal sumber hukum baku dan tertulis sebagaimana dikenal dalam civil law system. Menurut common law system, sumber hukum tertinggi merupakan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau menjadikan keputusan di pengadilan. Sumber-sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut common law system atau unwritten law, yang artinya hukum tidak tertulis. Beberapa negara yang menganut sistem hukum common law atau Anglo-Saxon adalah Inggris, India, Afghanistan, Australia, Kanada, Fiji, dan lain-lainnya. Yang kedua, Eropa kontinental. Sistem hukum ini dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berakar dan bersumber dari hukum Romawi, yang disebut dengan civil law. Penggunaan terminologi civil law adalah karena hukum Romawi berasal dari karya Raja Justinianus, yakni Corpus Juris Civilis. Ciri sistem hukum Eropa kontinental adalah lebih mengutamakan Rechtsstaat atau negara hukum yang memiliki karakter administratif dan menganggap hukum itu tertulis. Artinya, kebenaran hukum yang keadilannya terletak pada ketentuan yang tertulis. Sistem hukum civil law digunakan di beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Italia, Swiss, Austria, Amerika Latin, Turki, beberapa negara Arab seperti Afrika Utara, dan Madagaskar. Yang ketiga, sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam yang berbeda dengan sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Sistem ini dasar hukumnya berlandasan pada kitab suci agama Islam dan ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan hadis. Yang keempat, sistem hukum komunis. Sistem hukum yang diberlakukan oleh negara-negara yang mengikuti ideologi komunis. Ideologi ini mempunyai tujuan utama mengurangi perbedaan sosial, ekonomi, dan mengurangi kemiskinan dengan cara mengelola ekonomi secara sentralis oleh pemerintah. Pada sistem hukum komunis, hukum digunakan untuk mengatur ekonomi dan sosial dengan cara lebih kontroler dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Sistem hukum komunis telah digunakan oleh beberapa negara seperti China, Vietnam, dan Kuba pada tahun 2003. Indonesia telah memasuki AFTA ASEAN Free Trade Area yang telah mempengaruhi sistem hukum dalam negara tersebut. Yang kelima, sistem hukum campuran. Sistem hukum campuran adalah sistem hukum yang menggabungkan beberapa sistem hukum yang berbeda, seperti sistem hukum secara umum dan sistem hukum istimewa. Sistem hukum campuran digunakan untuk mengatur hubungan antara individu dan negara, termasuk mengatur hubungan antar individu yang berbeda kewarganegaraan. Yang keenam, sistem hukum yang dianut di Indonesia. Sistem hukum yang digunakan di Indonesia merupakan sistem hukum secara umum dan secara istimewa. Sistem hukum secara umum digunakan untuk mengatur hubungan antar individu dan negara, sementara sistem hukum istimewa digunakan untuk mengatur hubungan antar negara dan negara, atau antar negara dan organisasi internasional. Contoh sistem hukum yang digunakan di Indonesia adalah sistem hukum perkawinan. Sistem hukum perkawinan di Indonesia mengatur hubungan antar individu dan individu, termasuk mengatur hubungan antara individu yang berbeda kewarganegaraan. Sistem hukum ini memiliki tujuan untuk mengatur hubungan antar individu yang berbeda kewarganegaraan, termasuk mengatur hubungan antar individu yang berbeda kewarganegaraan yang menikah. Baiklah, sampai disitulah pemaparan materi saya. Kalau ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya tutupi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.